Benih Rahasia Sang Pewaris episode 128. Melihat Bella yang gila, Kenzo tahu Paul tidak bisa menjadi tamengnya lagi. Ketika semua orang masih tercengang dengan kejadian ini, Kenzo melepaskan Paul dan bergegas ke tembok tinggi di bawah sinar bulan, seolah-olah lukanya tidak memengaruhi kecepatannya. Bella menatap Kenzo yang telah memanjat tembok dan melarikan diri. Kemudian, dia berteriak, "Tangkap dia kembali. Sekarang." Baru pada saat itulah para tentara bayaran itu akhirnya sadar kembali dan bergegas melompati tembok. Di belakang rumah pribadi ini terdapat lereng hutan lebat. Sementara itu, Bella mengikuti salah satu bawahannya dan mengendarai mobil dari halaman depan untuk mengejar Kenzo. Di bawah langit malam yang kelam, hutan lebat terbentang hingga puncak gunung, menjadi saksi atas rencana rahasia Bella. Dia memilih tempat terpencil ini dengan cermat untuk memastikan segalanya berjalan sesuai keinginannya. Namun, yang tidak dia perkirakan adalah Kenzo berhasil melarikan diri. Kejar dia. Dengan cedera di kakinya, dia tidak akan bisa pergi jauh. Perintah Bella, suaranya penuh determinasi. Dia segera meraih ponselnya, menyebarkan kabar itu ke seluruh jaringan bawahannya. Sementara itu, di hotel, Shira baru saja menidurkan putranya. Ketika dia kembali ke ruang utama, dia mendapati Firdaus dan timnya telah mematikan peralatan pemantauan. Mereka tampak santai, seolah-olah operasi penyelamatan Kenzo telah dihentikan. "Apa yang terjadi, Firdaus? Apa kau sudah menyerah menyelamatkan Kenzo?" tanya Shira dengan nada khawatir. "Nona Shira, tenanglah," jawab Firdaus, berusaha menenangkan. "Ada kelompok lain yang akan menangani penyelamatan ini. Mereka jauh lebih kompeten daripada kita." "Kelompok lain? Siapa mereka?" Shira bertanya, keheranan tergambar di wajahnya. Firdaus lalu mengajak Shira ke ruang tunggu di sisi lain hotel. Setelah duduk, dia mulai menjelaskan sesuatu dengan tenang. Tuan Wiharja memiliki dua sahabat dekat. Keduanya sangat terlatih dan memiliki kemampuan luar biasa. Sekarang, mereka yang sedang beraksi untuk menyelamatkannya. Kita hanya perlu menunggu kabar baik. Siapa mereka? Shira bertanya lagi, nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Mereka dikenal sebagai Brian Lewis dan Lucas Wilbert," Firdaus menjawab. "Saya tidak tahu detail latar belakang mereka, tapi Tuan Wiharja pernah bercerita bahwa saat dia berusia 8 tahun, Nyonya Tua Wiharja mengirimnya ke sebuah kamp pelatihan rahasia. Di sana, dia dilatih bersama dua tuan muda dari keluarga lain selama 8 tahun. Mereka menjadi sangat dekat, seperti saudara. Jika salah satu dari mereka berada dalam bahaya, yang lain pasti akan turun tangan untuk membantu." Shira terkejut mendengar penjelasan Firdaus. Dia menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar memahami masa lalu Kenzo. Selain itu, lanjut Firdaus, mereka memiliki sistem pelacakan yang sangat canggih dan akurat. Begitu mereka tiba di Emerald Hill, mereka akan dengan cepat menemukan posisi Tuan Wiharja dan menyelamatkannya. Firdaus yakin, jika Kenzo tidak kehilangan nyawanya sebelum mereka tiba, kedua sahabatnya pasti akan berhasil menyelamatkannya. Mendengar keyakinan itu, Shira merasa sedikit lega, meskipun rasa khawatir masih tersisa. Tak lama kemudian, sebuah pesawat pribadi mendarat dengan mulus di Bandara Emerald Hill. Dari bagian belakang pesawat, 3 SUV hitam lapis baja muncul, melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari bandara, menuju ke arah tertentu.
Hanya dalam waktu kurang dari 20 menit, pesawat pribadi lainnya tiba di bandara. Pesawat itu diliputi bayangan gelap, menyerap setiap kilau cahaya dari lampu sekitar. Dari belakangnya, dua mobil lainnya melaju dengan kecepatan tinggi, menghilang ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, Bella sama sekali tidak menyadari siapa yang sedang dihadapinya. Dengan penuh tekanan, dia memerintahkan bawahannya untuk mencari Kenzo di kedalaman hutan. Temukan dia sekarang juga. Jangan biarkan dia lolos, perintah Bella dengan nada tajam. Dia tahu rencananya akan hancur total jika Kenzo berhasil melarikan diri. Terlalu banyak yang telah dia pertaruhkan, waktu, uang, dan usahanya. Kegagalan bukanlah pilihan. Namun, salah satu bawahannya tampak ragu dan berkata, "Nona Bella, hutan ini terlalu luas. Mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami." Bella tidak menerima alasan apapun. "Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya. Pokoknya, temukan dia. Sekarang pergi," bentaknya sambil duduk kembali di dalam mobilnya. Namun, kegelisahan merayap masuk. Setelah memberi perintah, Bella turun dari mobil, membawa senter, dan mulai mencari sendiri. Langkahnya tegas, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kemana dia bisa pergi? Pikir Bella. Kakinya terluka parah, dia pasti kehilangan banyak darah. Dengan kondisinya, dia tidak mungkin melangkah terlalu jauh. Kenzo sebenarnya tidak jauh dari tempat itu. Ia berbaring di bawah sebuah pohon besar, wajahnya pucat akibat kelelahan. Dengan cepat, ia merobek sebagian pakaiannya dan mengikat luka di kakinya untuk menghentikan pendarahan. Meski tubuhnya melemah, pikirannya tetap tajam. Mereka tidak akan pernah menangkapku. Jika perhitunganku benar, mereka berdua akan segera tiba. Aku hanya perlu bertahan di sini dan menunggu bantuan. Mencari seseorang di hutan lebat pada malam hari memang bukan perkara mudah. Belasan bawahan Bella sudah menghabiskan waktu berjam-jam mencari, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya, mereka mencoba pendekatan lain dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan Kenzo. Mereka memulai pencarian dari tempat di mana Kenzo melompati tembok. Di situ, noda darah menjadi petunjuk utama. Jejak darah yang berserakan membuat Bella yakin bahwa Kenzo telah kehilangan banyak darah dan mungkin sudah tak sadarkan diri. Seorang bawahan melapor, "Kami menemukan beberapa potongan kain di sini." Sepertinya dia merobek pakaiannya untuk menghentikan pendarahan. Tapi dengan darah sebanyak ini, dia tak mungkin bisa pergi jauh. Mendengar itu, mata Bella bersinar penuh harap. "Cepat, temukan dia dan bawa kembali padaku." Dokter sudah menunggu, perintahnya dengan nada mendesak. Namun, suasana berubah ketika suara keras baling-baling helikopter mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, memecah keheningan malam. Ekspresi Bella berubah drastis. Begitu juga dengan bawahannya, yang mulai merasakan firasat buruk. Kenapa ada helikopter di sini? Siapa yang datang di tengah malam begini? Bella mencoba tetap tenang. Jangan pikirkan itu. Lanjutkan pencarian, katanya, meski dalam hati dia berharap helikopter itu bukan bagian dari upaya penyelamatan Kenzo. Beberapa menit kemudian, helikopter itu melayang rendah di atas mereka, sebelum akhirnya mendarat di sebuah lapangan terbuka tak jauh dari tempat mereka berada. Dari dalam helikopter, 4 sosok keluar.
Salah satunya adalah seorang pria muda berpakaian serba hitam. Ia berdiri tegak seperti batu karang, memancarkan aura yang luar biasa kuat, membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar. Dia memegang iPad di tangannya dan kemudian menunjuk ke suatu arah. Temukan dia di sana. Kemudian, lelaki itu melangkah maju dengan kakinya yang panjang dan menginjak rumput. Rumput yang rimbun berderit di bawah kakinya. Ia mengerahkan kekuatannya di kaki-kakinya, seperti seorang prajurit. "Tuan, ada sekelompok orang yang datang," kata bawahannya. "Hadapi saja," jawab lelaki itu dengan suara rendah dan terus berjalan. Ketiga bawahannya segera pergi ke arah yang berlawanan. Pria itu akhirnya berjalan ke sebuah pohon besar dan mendesah. "Apakah kamu masih hidup?" Kenzo bersandar di batang pohon. Sambil membuka matanya, ia menjawab pria itu dengan nada jenaka, "Tidak pernah lebih baik." Pria itu berjalan ke arah Kenzo dan berjongkok di hadapannya. Sinar cahaya terpancar dari iPad dan memindai tubuh Kenzo hingga bertemu dengan pahanya yang berdarah. "Ayo pergi. Aku akan mengurusnya untukmu." Setelah berbicara, pria itu melingkarkan lengannya yang panjang di tubuh Kenzo dan membantunya berdiri. Keduanya memiliki tinggi dan bentuk tubuh yang sama. Kemudian, mereka perlahan berjalan ke arah helikopter. Anak buah Bella berlari ke helikopter ketika mereka diserang oleh sekelompok orang misterius. Anak buahnya bukan warga biasa, tetapi dia tetap kehilangan separuh anak buahnya setelah serangan mendadak dari musuh. Bella menjerit ketika dia melihat sosok gelap muncul di hadapannya. Kedua lengannya kemudian diikat, dan rasa sakit membuatnya berteriak, "Sakit! Lepaskan aku." Di dalam kabin helikopter, Kenzo Wiharja duduk dengan tenang mengenakan mantel hitam, sementara Brian Lewis berdiri di sampingnya, dengan cekatan mengobati luka-lukanya. "Sudah lama, Brian," sapa Kenzo. 2 tahun lebih sedikit, jawab Brian sambil mengangkat wajahnya, fitur wajahnya yang tajam menandakan ketangguhan. Mereka saling bertukar pandang, tersenyum dan menggenggam tangan satu sama lain. Meskipun waktu telah berlalu, ikatan persahabatan mereka tetap kuat, terpancar jelas dari mata mereka. "Dia sudah dekat, bukan?" tanya Kenzo. "Seharusnya dia sudah hampir sampai," jawab Brian sambil memeriksa arlojinya. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara mesin kendaraan mendekat, disertai suara rem yang mencicit keras. Di bawah cahaya bulan yang dingin, suasana sekitar dipenuhi aura yang menegangkan. Seorang pria berpakaian serba hitam dan berkerah tinggi berwarna putih dengan jas abu-abu terlihat melangkah menuju helikopter. Lampu mobil menyinari sosoknya yang anggun dan penuh kewibawaan, seolah seorang pangeran dari zaman kuno yang baru saja keluar dari dunia misterius. Dia menatap Kenzo dan Brian di dalam helikopter, senyumnya yang tipis menyiratkan kesan malas namun penuh arti. "Tak kusangka kita akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini." "Menyenangkan," ujarnya dengan nada santai. Mendengar suara perkelahian di kejauhan, dia memberi isyarat kepada bawahannya. "Bantu mereka." Dengan cepat, para pengikutnya melesat memasuki hutan lebat. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Brian Lewis dengan cemas, memandang kaki Kenzo Wiharja yang terluka. "Aku baik-baik saja," jawab Kenzo dengan tegar, meskipun jelas ada rasa kesakitan yang tak bisa disembunyikan. "Ini semua salahmu, Kenzo. Karena aku harus membersihkan sepatu ini, kamu harus membelikan aku yang baru," Brian berkata sambil mengangkat kakinya dengan gaya arogan, menunjukkan sepatu yang penuh lumpur.
Ya, aku akan mengganti sepatumu, kata Kenzo, lalu bertukar pandang dengan Lukas Wilbert. Masih sama seperti dulu, ya? Setelah bertahun-tahun, kau tetap begitu rapih. Bagaimana bisa bertahan hidup setelah bertahun-tahun berlatih dalam hujan dan lumpur? Lukas menambahkan dengan senyum lebar. Jangan pernah bicarakan itu lagi. Itu adalah mimpi buruk, ujar Brian sambil meregangkan tubuhnya, menatap langit. Sudah terlalu lama kita terpisah. Aku ingin mengunjungi beberapa tempat, mungkin mencari ketenangan. Setuju, aku juga ingin menyapa beberapa orang yang lebih tua, kata Kenzo, sambil melirik ke arah teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Bella dan anak buahnya berhasil ditangkap. Begitu dia melihat ketiga pria yang berdiri di samping helikopter, wajahnya langsung berubah pucat. Bagaimana bisa ada dua pria berpengaruh lainnya yang berdiri bersama Kenzo? Siapa mereka? Apa kekuatan mereka? Dan yang lebih menakutkan, bagaimana mereka bisa menemukan Kenzo yang terluka ini dengan begitu tepat? Kenzo, bagaimana kau bisa membiarkan orang bodoh ini mengejarmu? Brian bertanya sambil menatap Bella dengan penuh amarah. Di bawah tatapan tajam mereka, Bella merasa dirinya seperti debu di bawah kaki mereka. Rencananya gagal total, dan dia tahu apa yang menantinya, sebuah akhir yang sangat buruk. Bawa mereka pergi. Aku akan menyelesaikannya nanti, kata Kenzo dengan suara berat dan tegas. Kembali di rumah, Shira Nugraha duduk dengan gelisah di depan tempat tidur putranya, mata merah karena khawatir menunggu kabar baik tentang keselamatan Kenzo Wiharja. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Meskipun nomor yang tertera di layar tidak dikenal, ia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera mengangkatnya. Halo, aku di perjalanan pulang, akan sampai dalam 7 jam lagi. Suara berat yang sangat dikenal Shira terdengar jelas di ujung telepon. Setelah berjam-jam cemas, akhirnya air mata Shira jatuh juga. Ia menutup mulutnya untuk menahan isak dan berjalan menuju balkon. Baiklah, aku tunggu kedatanganmu. Bagaimana keadaan Leon? Kenzo bertanya, mendengar suara serak Shira yang baru saja terbangun. Dia masih tidur, jawab Shira. Kenapa kamu belum tidur sejak tadi malam? Tanya Kenzo, terdengar khawatir. Aku baik-baik saja, aku bisa mengatasinya, jawab Shira, berusaha tenang. Tidurlah sebentar. Aku ingin kamu cukup istirahat saat aku kembali, Kenzo memerintah dengan lembut namun tegas. Baiklah, aku akan tidur, kata Shira dengan suara yang lebih ringan. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu di rumah. Kenzo menutup telepon setelah itu. Shira menatap ponselnya dan menghela napas lega. Rasa cemas yang menggumpal di dadanya sedikit berkurang. Ia duduk di sofa balkon dan memejamkan mata. Meskipun hanya sehari yang berlalu, rasanya seperti telah bertahun-tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.